sama-sama kita belajar nih, saya akan bacakan ya. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Ayat 49, kita baca bersama. 3, 2, 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung di dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Amin. Amin. Saya berpikir, dulu saya nggak pernah berpikir untuk bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua di tempat ini. Jujur, saya adalah orang yang malu banget. Gitu ya. Saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan juga. Walaupun Tuhan sudah mengatakan, dikatakan di dalam firman-Nya ya, aku telah memanggil engkau sejak dalam kandungan. Gitu. Saya nggak pernah sadar karena waktu kecil gitu ya, saya waktu di SD ada seorang guru gitu. Guru itu selalu sering mengartikan sebuah nama gitu. Nama saya itu sudah Xiao Weli Lirianto. Kalau orang Chinese bilang Xiao itu kan kecil gitu ya, kecil gitu. Terus Weli, terus Lirianto. Oh, berarti kamu ini sudah kecil, terus ngomongnya lirih lagi gitu kan ya. Ngomongnya maksudnya gimana? Kamu pasti orangnya malu-malu deh gitu. Kamu pasti orang. Itu tertancap dalam pikiran saya dan dalam hati saya. Oh iya, saya orangnya malu-malu. Sampai suatu saat, sampai dewasa, sampai kuliah gitu ya. Kalau SD, SMP, kalau nyanyi di depan kelas, itu udah keringat dingin. Keringat dingin gitu. Ya, saya nggak sadar. Ternyata jati diri saya harusnya nggak seperti itu. Tuhan membentuk saya menjadi seorang pribadi yang sempurna seharusnya. Karena dia udah memilih saya sejak di dalam kandungan ibu saya. Nah, tapi ternyata orang-orang di sekeliling saya yang merusak gambar diri saya. Nah, ayo sama-sama saya juga minta kepada kita semua tempat ini. Sadari mengenai gambar diri orang-orang sekeliling kita. Kadang-kadang kita nggak sadar sih perkataan kita gitu ya. Mungkin sekedar hanya bergurau atau apa. Saya juga belajar sih untuk menjaga perkataan saya. Ya kadang sekedar bergurau tapi kita nggak tahu gitu ya. Ya kita mengeluarkan sesuatu gitu ya, kita yang keluar sana kemasukan kan gitu ya, kerasukan nanti mereka. Nah itu yang membuat saya, oh ya sampai saya kuliah, saya nggak berani loh ngomong di depan ini gitu ya. Waktu skripsi lah saya nggak berani, akhirnya saya dipulihkan di mana? Di CG. Saya mulai belajar untuk bagaimana saya dikasih kesempatan untuk berdoa. Dulu berdoa apa? Ramah tamah dulu gitu kan ya. Terus habis itu dikasih kesempatan untuk membawa PAW. Nah ternyata di sanalah, di dalam CG itulah hidup saya dipulihkan. Hidup gambar diri saya ini dipulihkan. Gambar diri saya ini diperbaharui lagi. Saya nggak tahu kalau hidup saya di luar itu. Kalau hidup saya di luar Tuhan. Ya, saya mulai setelah dibaptis, saya mulai ikut CG, saya mulai ikut komsel di Gereja Mawar Sharon. Dan saya tahu bahwa oh Tuhan punya rencana yang besar ya buat saya. Ternyata gambar diri yang orang taruh, dulu yang dari awal tadi saya bilang, orang-orang bilang saya pesek, ternyata saya bilang ada aja kok hidung saya. Gitu kan ya, ada aja, gak pesek-pesek amat gitu kan ya. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu Ferry Salim, tahu Ferry Salim? Tahu ya? Nggak ada hubungannya sama saya, nggak ada hubungannya. Ya dia yang mirip saya gitu, bukan saya yang mirip dia. Dia yang mirip saya gitu ya. Oke, nah di sini dikatakan gini loh. Dengarlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dalam kandungan. Banyak orang itu nggak punya gambar diri yang utuh di dalam kehidupannya. Dia nggak tahu nih, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, padahal Tuhan sudah merencanakan blueprint dari kehidupan kita itu sedemikian rupa. Kalau saya mau bangun sebuah bangunan, membangun sebuah rumah gitu ya, yang harus saya pikirkan adalah pondasinya yang harus kokoh. Betul? Pondasinya harus kokoh dulu. Nah, Tuhan sedang membuat pondasi kita itu sebenarnya kokoh. Waktu masih di dalam kandungan, Tuhan sudah membuat blueprint yang luar biasa. Gitu loh. Tuhan sudah membuat gambaran yang jelas dari kehidupan kita. Cuma kadang-kadang gambar waktu kita keluar dari hidup kita itu, waktu kita keluar gitu ya, dari rahim ibu kita nggak pegang gambarnya gitu kan. Masa ada yang tiba-tiba keluar gitu, terus habis itu pegang suatu kertas gitu, ini loh tujuan hidup saya mam, gitu nggak ada kan. Gitu langsung bisa ngomong gitu, mama saya punya tujuan hidup jadi ini nih, nggak ada.
Ada hal-hal yang membuat gambaran-gambaran dalam kehidupan kita itu rusak. Seperti sebuah gambaran kertas gitu ya, sebuah gambaran kertas. Kalau kita keluar dari baru baby itu biasanya polos gitu ya, gambarannya kertas polos. Nah, nanti tetangga nulis sesuatu di sana. Terus siapa saudara gambar sesuatu di sana. Habis itu mungkin teman-teman di sekolah nulis sesuatu di sana. Terus habis itu guru lagi ditulis digambar sesuatu di sana, ya. Coba nih saya mau tanya nih kepada teman Bapak Ibu semua tempat ini. Kira-kira cita-cita Bapak Ibu 5 tahun lagi mau jadi apa ya? Kira-kira 5 tahun lagi mau jadi apa? Ada yang tahu 5 tahun lagi? Nggak tahu ya. 5 tahun lagi mau jadi apa? Bingung ya sekarang ya. Coba kalau anak kecil ditanya gitu. Kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi pilot. Coba sekarang kalau saya tanya, mau jadi apa? Mengalir aja lah kok, pokoknya mengalir aja lah. Yang penting masih hidup, bernapas itu udah cukup mah. Enggak gitu kan ya. Ya, kan enggak gitu. Sebenarnya walaupun kelihatannya mungkin, aduh udah terlambat nih. Saya mau jadi apa ya udah terlambat gitu. Enggak ada kata terlambat di dalam hadirat Tuhan. Amin? Enggak ada kata terlambat. Nah, sama-sama kita belajar nih. Allah, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungannya. Apa sih yang kita bisa pelajari? Ternyata 84%, ya, ada studi di Harvard dikatakan seperti ini. 84% dari jumlah orang yang dilakukan studi, 84% mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Nggak tahu loh. Berarti 84%, bayangkan di sini ada 200 orang. Berarti ada 84 orang yang nggak tahu. Setelah umur sekian, saya nggak tahu tujuan hidup saya mau kemana. Gitu loh. Saya sendiri seperti itu. Saya juga sempat beberapa tahun yang lalu saya bingung. Apa ya tujuan hidup saya? Kadang-kadang saya merasa saya udah melakukan banyak hal. Ya, dari Januari sampai Desember sampai Oktober biasanya, saya udah melakukan banyak hal nih. Ya. Tapi ternyata waktu November saya mulai cross check dengan istri saya. Ayo kita duduk bareng, kita lihat nih pencapaian apa yang sudah kita capai. Gak ada. Apa pencapaiannya? Kelihatannya kita sibuk loh, bukannya kita sibuk sepanjang tahun. Iya, tapi ternyata nol. Gak ada pencapaian. Nah, saya mulai belajar bahwa ada hal-hal yang harus ditulis. Kenapa? Di dalam studi Harvard itu 84 orang itu tidak tahu gambaran tujuan apa yang mau dicapai. Ternyata, loh habis itu sisanya berapa? Nah, sisanya seperti ini nih. Ternyata 84% tidak memiliki tujuan hidup yang spesifik. 16% memiliki tujuan tetapi tidak menuliskannya. Dan hanya 3% yang tahu tahu tujuan, ya gambaran dan tahu tujuan hidupnya dan merencanakannya dan menulisnya. Ya, saya bersyukur kita semua tempat ini orang-orang yang suka mencatat dengan firman Tuhan, ya. Karena kenapa? Waktu kita mulai mencatat firman Tuhan sebenarnya itu sebuah langkah yang baik buat kita. Untuk kita tahu apa sih yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Terserah mau nulis di buku kah, mau nulis di handphone kah, yang penting mencatatnya. Tapi jangan lupa satu hal, ya dibaca lagi. Ya kan kalau sudah dicatat tahun depan ditanya, enggak tahu itu ya hari ini koan lagi habis khotbah apa, enggak tahu gitu kan ya. Saya sedang kadang-kadang berapa bulan sekali saya nge-review apa yang saya catat gitu ya. Dari khotbah-khotbah gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Karena saya tahu firman itu setiap kali saya mendengarnya, setiap kali saya membacanya selalu berubah. Selalu memiliki sebuah makna yang baru gitu loh. Enggak pernah tahun ini saya baca, tahun depan saya baca lagi, saya tidak mendapatkan sebuah impresi yang baru. Selalu ada impresi yang baru. Saya percaya Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan kita itu selalu berkembang, ya kan? Kita bukan pohon di tempat ini, ya, nggak ada kan yang pohon di tempat ini kan? Semua manusia. Waktu kita ditanam, kita ini bukan pohon yang ditanam biji mangga jadi buah mangga. Ditanam biji mangga, nggak mungkin pohon mangga itu akan bertumbuh jadi jeruk, nggak ada, ya kan? Kita loh bukan pohon. Waktu ditanam firman Tuhan, waktu ditanam benih, buahnya itu banyak banget. Ya, buahnya banyak banget. Dan kita harus sadari itu bahwa ternyata buah-buah di dalam Tuhan itu membawa kebaikan buat kita juga dan membawa kebaikan buat orang-orang sekeliling kita. Saya punya pohon mangga di depan rumah. Gitu ya, saya punya pohon mangga. Tapi pohon mangga itu sebenarnya saya harapkan bukan berguna buat saya saja.
tapi juga biasa kiranya bisa dimanfaatkan oleh tetangga-tetangga sekeliling. Ya, bayangkan kalau mangga itu sudah berbuah terus dia menggantung gitu, jatuh di jalannya. Itu kalau orang-orang lagi lari pagi gitu, itu biasanya pengen nyoba pegang-pegang gitu. Pengen coba pegang mangganya. Karena kenapa? Menggiurkan. Jadi saya biasanya ngomong gini, ya udah Pak, kalau mau ambil aja, saya bilang gitu. Oh ya bener, boleh ya? Boleh. Oh ya makasih ya. Sambil lari pagi mereka sambil itu ya, sambil ambil buah mangga. Saya pikir oke lah. Karena saya tahu biarlah itu menjadi berkat. Nah, buah-buah dalam kehidupan kita ini juga harusnya menjadi berkat. Yang manis dong gitu ya buat orang-orang sekeliling kita. Karena Tuhan merencanakan dan gambarannya harus jelas juga. Benar-benar jelas dalam kehidupan kita. Ayo kalau kita tanya nih, saya tanya lagi. 5 tahun lagi Bapak Ibu punya visi apa sih? Mau jadi apa sih? Kita sekarang harus tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Saya sendiri, umur saya sudah 44 tahun di tahun ini. Tapi saya masih punya sebuah rencana 5 tahun dan 10 tahun mendatang. Saya udah tuliskan itu semua. Saya udah tuliskan. Di rumah saya itu saya punya sebuah papan, gitu ya. Papan tanggalannya bukan tanggalan harian, tapi sebesar 1 meter gitu. Itu tanggalannya dari Januari sampai Desember, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Di situ saya udah menuliskan segala rencana saya, sampai dengan akhir tahun. Tahun ke depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya sudah punya planning akan hal itu. Karena saya tahu Tuhan itu Tuhan yang tertib melakukan segala sesuatu. Tidak Tuhan yang liar. Ya Roh Kudus itu kan tertib. Saya juga harus belajar dong untuk tertib. Kalau mau mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Ya kan? Oh gak apa-apa ya Tuhan. Mengalir aja lah. Ya, air itu kalau mengalir kemana? Ke tempat yang lebih rendah loh. Masa mau hidup kita lebih rendah? Enggak kan? Kita kan mau hidup menjadi lebih daripada pemenang, amin? Mau lebih tinggi lagi, jangan harusnya mengalir dong. Karena kalau mengalir pasti ke tempat yang lebih rendah. Harusnya kita melawan arus. Harus bisa melawan arus dunia ini. Ya? Nah, apa yang kita bisa pelajari lagi dari tempat ini? Dari firman ini? Ya, setelah kita tahu, ternyata banyak ya. Jangan-jangan 84% orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, ya termasuk saya. Aduh, harus bertobat sama-sama ya. Harus bertobat. Saya pun juga bertobat, walaupun mungkin kelihatannya terlambat juga buat saya, tapi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Nah, pelajaran pertama yang harus kita bisa pelajari adalah pertama seperti ini. Tuhan telah memanggil aku sejak dari dalam kandungan, itu ternyata kita harus memiliki gambaran diri yang benar. Dari tadi saya udah ngomong mengenai gambaran diri. Itu harus kita tahu bahwa kita harus memiliki gambaran diri yang benar. Ya, mungkin ada cap-cap, label-label yang orang taruh di dalam kehidupan kita. Ayo, kita udah tahu, copot label satu-satu. Apakah di tempat ini ada orang yang di label apa? Yang negatif apa kira-kira Bapak Ibu? Negatif? Pemarah ada? Ada pemarah? Ada? Itu kelihatan, ada ya, oke. Luar biasa Bapak, Anda begitu jujur gitu ya. Yang lainnya mah senggol aja sama nyonya. Itu lu kan itu kan lu gitu. Enggak ada orang ya. Nah, ada label pemarah atau ada orang yang menganggap dirinya pemalu? Ada yang pemalu enggak? Ada yang pemalu? Pemalu angkat tangan. Bapak enggak malu-malu ya. Kalau pemalu kan enggak berani angkat tangan gitu. Ya, selamat Anda tidak malu lagi, kan gitu ya. Nah, ada yang mungkin gambar dirinya dicap orang sebagai introvert, tertutup begitu. Saya kasih tahu kepada kita semua, setiap orang yang lahir itu tadi saya katakan seperti kertas yang putih kan? Nah, ternyata label-label orang lah yang ditaruh di dalam hidup kita. Kamu itu pemarah. Enggak lah, coba tadi saya tanya kepada Bapak ya, tadi angkat tangan bilang Bapak itu pemarah gitu ya. Iya, Bapak setiap menit marah? Enggak juga kan gitu ya. Marah hanya karena tertentu ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak. Iya. Ya, kita marah kalau orang bilang, "Kamu ini memang pemarah." Enggak. Saya marah karena kamu tidak melakukan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Itu berarti kalau kita marah disebut pemarah itu gini loh. Enggak ada angin, enggak ada apa, tiba-tiba marah. Ya, orang bilang sumbu pendek gitu ya. Senggol bacok gitu kan ya. Senggol bacok emang ini di pasar gitu kan ya. Ya kan gereja ya. Nah, ya kan enggak, kita ini sebenarnya orang
Saya bilang introvert tertutup. Mana ada sih anak-anak yang baru lahir itu terus diam-diam gitu. Nah, anak bayi baru lahir kan pasti happy, tertawa, lari sana, lari sini, ya kan? Nggak ada loh anak bayi itu yang diam-diam, tertutup, masih kecil. Enggak. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, label-label yang orang taruh itu loh di dalam kehidupan kita. Membuat gambar diri kita itu nggak jelas di mata Allah. Seperti tadi saya katakan, saya pemalu, dilabelin pemalu nih. Ya, untungnya saya bisa mencabut label itu. Saya katakan, enggak, saya bukan orang yang pemalu kok. Saya sekarang malu-maluin. Ya kan? Dulu nggak berani ngomong, sekarang kalau nggak ngomong nggak berhenti gitu. Nah itu membuat saya tahu, oh ternyata Allah ini melihat hidup saya jauh lebih jauh dari apa yang saya bayangkan. Kadang hidup kita waktu baru lahir di sini, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Tuhan sudah berada di ujung hidup saya dan dia melihat, oh well, good job. Apa yang kamu lakukan? Gambaran-gambaran diri kamu ternyata bukan daripadaku, sudah kamu lepaskan. Ya, gambaran saya minta dan kita saya belajar dan saya juga minta kepada Bapak Ibu semua tempat ini, ayo belajar lepaskan label-label itu. Ya, label-label yang tuh orang lain yang memang bukan gambaran diri Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, di situ. Kita di sini di poin yang pertama kan dikatakan miliki gambaran diri yang benar. Kita lahir tanpa buku manual. Ya, maka pilihlah yang benar. Ya, lahir tanpa buku manual, maka pilihlah yang benar. Oke? Apa yang harus kita pilih di dalam hidup kita? Buku manual kita itu apa? Alkitab. Luar biasa ya. Pinter-pinter semua tempat ini, luar biasa. Ya, senang sekali ya kalau ditanya, bagaimana kita bisa bisa dekat dengan Tuhan? Berdoa gitu. Saya sering kadang mengisi di Eagle Kids gitu kan ya, kalau tanya kepada anak-anak gitu ya. Bagaimana kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan? Baca Alkitab. Hebat banget, luar biasa ya. Anak-anak aja tahu. Harusnya kita sebagai orang tua juga harus lebih tahu dan lebih rohani daripada anak-anak. Benar, ini adalah sebuah buku manual di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak lahir dengan buku manual. Kita punya buku manual aja kadang-kadang gak dibaca. Benar? Ada yang beli sepeda motor, waktu habis beli sepeda motor kan dikasih buku manual kan. Ada yang pernah baca gak? Jujur ada yang pernah baca gak? Gak ada kan? Ya kan? Beli kulkas, contoh beli kulkas ibu-ibu nih habis beli kulkas baru. Ada yang pernah baca buku manualnya gak? Enggak kan? Tinggal colok aja, nyala, berarti hidup gitu. Saya juga seperti itu gitu loh. Wah, itu membuat saya juga harus tahu, oh ternyata buku manual diciptakan untuk dibaca gitu ya, karena kita tahu apa yang menjadi problem kita. Kalau masalahnya itu tidak nyala, harus dicek di mana. Nah ini, Alkitab ini loh. Kalau kita lagi dalam kondisi tertekan, kalau kita dalam kondisi lemah, kita harus ada di mana. Ini kan ada nih, waktu kita dalam lembah kekelaman, bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel. Itu pelajaran-pelajaran, itu sebuah panduan dalam hidup kita. Ya. Ada panduan-panduan yang Tuhan ingin kita tahu bahwa, oh hidup kita ini ada panduannya kok, ada manual booknya. Ya, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya ada gambar selanjutnya nih, ini unik nih gambar selanjutnya nih. Boleh? Ini gambar apa kira-kira? Puzzle, oke, puzzle. Puzzle, tahu nggak Bapak Ibu gimana cara menyelesaikan sebuah puzzle? Kalau ini jumlahnya ada 1000 pieces. Susun. Ini 1000 pieces loh. Bayangin, susun sampai berapa hari itu. Ya, gimana? Cara ngerjain puzzle yang dengan 1000 pieces. Gimana? Oh, bisa. Ya, sorry Bapak Ibu, saya enggak ini. Apa, gimana? Dicocokin, ya dicocokin satu-satu gitu ya. Enggak usah kerja, akhirnya dimarahin sama bos. Ya, gimana cara ngerjainnya? Caranya adalah kita harus lihat gambarnya dulu kan. Ya kan, saya enggak, tiba-tiba saya kasih puzzle tanpa gambar gitu ke bro gitu. Kan bingung, ini gambar apa ya? Mau dari mana? Mau ngerjain dari ujung juga enggak tahu gambarnya seperti apa kan? Kita harus tahu gambarnya dulu. Nah, gambaran inilah yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang ingin saya ajarkan itu seperti ini. Ya, miliki gambaran yang utuh. Miliki gambaran yang utuh. Pertama, miliki gambar diri yang benar.
kita harus memiliki gambar diri yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki gambar diri yang utuh dulu. Ya, bagaimana kita memiliki sebuah gambar diri yang utuh? Puzzle itu harus terhubung dengan orang lain kan? Dengan puzzle yang lain kan? Ternyata hidup kita selalu terhubung dengan orang lain. Gak ada manusia yang hidupnya sendiri. Seperti tadi drama tadi tuh, gak ada manusia itu yang bisa hidup sendiri. Selalu butuh orang lain. Ya, selalu butuh orang. Saya bisa ada di tempat ini karena orang lain juga yang berdoa buat saya. Walaupun saya tahu mungkin saya udah gak pernah ketemu lagi dengan orangnya. Saya dulu bertobat di Surabaya. Dan mungkin sampai saat ini pun saya juga udah gak tahu siapa orang-orang yang menabur doa buat saya. Ya, nah di situ dikatakan yang poin kedua dari sub yang kedua dikatakan bahwa kita lah berhasil karena ada doa orang lain juga. Jangan kita bilang ini semua karena saya hebat, karena saya sanggup, karena saya bisa. Enggak. Ini semua juga lahir dari doa-doa orang lain. Siapa doa siapa? Ya mungkin doa orang tua kita, doa gembala kita, doa leader kita di CG. Nah saya sering kalau misal saya mau berangkat gitu ya, saya mau berangkat ke kota lain gitu. Biasanya orang tua saya nanya gitu. Naik apa? Oh naik pesawat ini, oh naik Lion, oh naik ini. Jam berapa? Oh jam ini. Kemana? Oh ke Surabaya gitu. Saya tahu orang tua saya berdoa buat saya. Dia berdoa bahwa oh Welly akan berangkat jam sekian naik pesawat ini. Saya tahu keberhasilan saya di kota selanjutnya. Waktu saya melakukan segala suatu negosiasi kah atau melakukan meeting kah. Itu bisa berhasil karena juga ada doa-doa dari orang-orang sekeliling saya. Saya ada di tempat ini juga karena doa dari ketua CG saya waktu saya masih di Surabaya. Bayangkan, saya mungkin bisa jadi saya tidak akan ada di tempat ini. Ya, karena saya sedikit kesaksian. Saya di tahun setelah saya dibaptis dan bertobat, kurang lebih tahun 2001 ya setelah saya dibaptis, saya pergi ke sebuah kota di salah satu di Indonesia Timur gitu ya. Dan itu lagi terjadi kerusuhan, tahu banget lah. Waktu itu terjadi perang antara Kristen dan saudara agama lain. Ya, saya datang di sana pas pecah perangnya. Orang-orang pada keluar semua dari pulau itu, saya datang. Orang-orang bilang, lu ngapain datang dari Surabaya kok datang ke sini? Emang ada saudara? Enggak ada. Terus lu ngapain ke sini? Ya bukan tempat rekreasi mah di sini gitu ya. Kalau mau rekreasi mah ke Jatim Park sana dia bilang. Ini bukan tempat rekreasi, saya nggak tahu saya bilang. Kok waktu saya harusnya saya nggak turun di kota ini saya bilang di pulau ini. Harusnya saya sampai ke pulau lain ke Papua. Kok tiba-tiba saya harus turun di sini. Karena kok waktu tadi malam waktu saya berdoa, kok tiba-tiba saya digerakkan untuk turun di sini. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya turun terjadi pecah perang itu. Saya cuma tahu. Waktu saya turun, orang-orang di Papua udah nunggu saya. Kok nggak muncul-muncul ya orang ini ya yang ditunggu-tunggu. Khawatir kan? Gitu. Saya telepon, waktu itu handphone masih susah tahun-tahun dulu itu. Sinyal masih susah. Jadi saya harus cari wartel gitu. Cari wartel, saya telepon ke siapa? Ke ketua CG saya di Surabaya. Saya bilang saya ada sorry ya. Sebut aja, saya ada di kota ini saya bilang gitu. Waduh saya takut sekali. Dia bilang, ayo. Dia langsung kontak ke teman-teman semua di CG, minta berdoa buat saya. Berdoa, saya pikir kan segini, Tuhan bolehlah saya turun di pulau ini, nanti setelah 1 hari, besok saya langsung berangkat lagi ya. Planningnya manusia kan gitu ya. Waktu saya turun, saya cari tiket, gak ada pesawat yang turun lagi di hari esoknya. Ada 1 minggu kemudian, oh my God saya bilang. Saya pikir ya udahlah kalau Tuhan berkehendak terjadilah gitu ya. Cuma saya dikuatkan. Saya nggak punya teman di sana, nggak punya saudara. Jadi saya ditampung oleh seorang warga di rumahnya itu di perbatasan antara peperangan itu gitu ya. Jadi dia bilang hati-hati ya, jangan keluar sembarangan kalau malam gitu-gitu. Nah di satu hari dari siang itu terjadi pertempuran itu. Kami semua lari mengungsi gitu ya. Kami semua lari mengungsi ke tempat yang aman gitu ya. Gak ada tempat yang aman kecuali di dalam Tuhan. Amin. Di situ mortir jatuh gitu ya. Dan suara senjata itu kalau film action seru kali ya.
Ya kan senang nonton film action kan ya? Senang ya? Iya, tapi kalau mengalami sendiri kayaknya Tuhan kalau bisa jangan ya. Jangan Tuhan, jangan. Ya, saya pun nggak mau lagi, saya pikir Tuhan kalau bisa jangan lagi. Ya, tapi ya puji Tuhan, tahun lalu saya kembali ke kota itu lagi. Melangkahkan kaki kembali ke kota itu. Nah, waktu kita udah mulai ngungsi gitu, kita udah mulai ngungsi, udah mulai lari, cari tempat yang aman. Saya ingat sekali, di jam 1:30 subuh, saya ini dinding nih. Dinding ada orang-orang yang duduk di depan saya. Ada 5 orang. Saya duduk pas di sebuah pintu, sebuah tempat tanpa pintu, kosong. Jadi saya langsung menghadap ke jalanan gitu ya. Saya langsung menghadap ke jalanan, yang lainnya berada di samping dinding. 1:30 subuh, 3 meter dari hadapan saya jatuh sebuah mortir. Boom! Kaget saya. Ya kaget lah ya. Masa apa itu, kan gak mungkin gitu ya. Pasti kaget gitu. Wah kaget, saking kagetnya itu orang-orang, saya udah gak bisa dengar. Saya udah gak bisa dengar karena waktu itu satu kota dimatikan semua lampunya gitu ya. Tidak ada penerangan karena tidak berani menimbulkan sebuah penerangan. Ya, dan kita tahu mortir apapun tidak ada punya mata gitu. Mau jatuh di mana aja terserah dia kan gitu ya. Dilemparkan kemana saja. Saya cuma ditarik orang turun tiarap kayak film-film perang itu. Tiarap di tanah itu sampai kami ke tempat yang aman. Saya udah nggak bisa dengar karena saya udah ditarik-tarik orang gitu. Saya udah ditarik-tarik gitu. Saya udah nggak tahu karena saya udah nggak bisa dengar. Mendenging gitu. Nah, akhirnya waktu saya sudah di tempat yang aman gitu. Orang-orang udah mulai memeriksa saya udah masih nggak sadar karena telinga saya nggak mendengar apa-apa. Dia mereka balikan badan saya semua. Tidak ada satupun luka yang ada di dalam tubuh saya. Pecahannya pun nggak ada gitu. Saya berpikir setelah saya mulai sadar saya boleh tahu gitu. Karena ini yang menjadi kekuatan buat saya. Ada orang-orang yang pertama mendoakan saya. Orang tua saya pasti, gembala saya juga, dan juga ketua CG saya, orang-orang yang mengenal saya telepon mereka, saya minta doakan. Saya tahu, saya ada di tempat ini juga karena doa-doa mereka. Gitu loh. Saya pun selamat karena doa-doa mereka juga. 1 hari sebelumnya, sebelum kejadian itu, orang yang tidak saya kenal berkata seperti ini. Dia katakan, sehelai rambutmu tidak akan diizinkan Tuhan jatuh. Ya, kalau tidak Tuhan izinkan, sehelai rambutmu tak akan jatuh di tempat ini. Saya katakan, amin Tuhan. Saya tahu, disitulah saya sudah mulai belajar bahwa setiap nafas saya adalah doa saya. Setiap nafas saya ternyata, setiap langkah saya itu adalah doa saya. Itu betul-betul saya bisa mengalami bahwa God ini loh ternyata harusnya orang Kristen itu dalam setiap nafasnya, dalam setiap kehidupannya, lifestyle-nya itu adalah doa-doanya. Gitu. Saya mulai tahu dan saya mulai sadar itu. Di situ kejadianlah di hari keduanya di sana, saya melihat bahwa tidak ada kekurangan suatu apapun. Orang-orang juga kaget padahal di sore, dari pagi, siang, sore, orang-orang yang kejatuhan itu ada yang dibawa ke rumah sakit, sudah ada yang meninggal, kakinya putus karena pecahannya itu melebar kemana-mana. Puji Tuhan, saya ada karena juga orang-orang yang mengcover di dalam perlindungannya, di dalam kehidupan saya. Perlindungan doa itu jangan dia pandang ringan dan jangan dia pandang enteng. Ya, nah kita lihat nih, yang kita lihat di sini, ya hidup takkan bisa lepas dari doa. Itu menjadi sebuah gambaran yang terjadi dalam kehidupan saya. Kita bisa lihat apa yang Mother Teresa katakan. Jika mata Anda positif, ya Mother Teresa mengatakan, ya jika mata Anda positif, Anda akan mencintai dunia. Tetapi jika lidah Anda positif, dunia akan mencintai Anda. Jika mata Anda positif, ya waktu kita melihat sesuatunya positif dalam dunia ini, dunia akan mencintai kita. Tapi terlebih dari itu, waktu lidah kita ini positif, dunia akan mencintai kita. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung di dalam naungan tangannya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ya, gunakan setiap perkataan kita, ya, gunakan setiap perkataan kita untuk hal-hal yang baik. Ya, waktu kita mulai menjaga kata, kita sebenarnya sedang menjaga
menjaga hati. Ya, menata kata itu menenangkan hati. Menata kata itu memenangkan jiwa. Poin yang ketiga adalah menata kata itu menenangkan hati. Menata kata memenangkan jiwa. Kita lihat bahwa ternyata kata-kata kita ini dikatakan kan, Tuhan menaruh di dalam mulut dan bibir saya, ya, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Oke, iya kok. Itu mah suami saya kalau ngomong tajam, nusuk gitu. Bukan tajam itu ya Bapak itu ya. Ya itu loh kalau pacar saya kalau ngomong kok nusuk gitu, nusuk dari depan sampai ke belakang, tebus. Ya enggak gitu, bukan berbicara seperti itu. Berbicara seperti ini loh. Ya, Tuhan ingin mengajarkan kita seperti ini. Waktu kita menata kata, kita menenangkan hati. Waktu kita menata kata, kita memenangkan jiwa. Apakah segala sesuatu yang baik itu harus kita ucapkan? Kita harus lihat, biasanya saya punya tiga saringan di dalam setiap apa yang mau saya katakan. Pertama, apakah yang saya katakan ini benar? Terus yang kedua, apakah yang saya katakan ini perlu? Dan yang ketiga, apakah yang saya harus katakan ini baik? Oke, benar. Yes, itu benar sesuai dengan fakta. Ya, tapi perlu nggak sih saya katakan? Gitu. Ya kan? Ya, contoh gitu. Kayak tadi dikatakan, kamu ini pesek nih. Ya memang faktanya kan gitu. Tapi kan nggak perlu sampai ditekan-tekan begitu kan ya. Ya kan, nggak usah sampai di brainwash supaya saya kelihatannya benar-benar pesek gitu ya. Ya ini cecenya nih, titinya lebih mancung nih. Ini memang pesek. Enggak juga kan gitu. Benar memang faktanya gitu. Tapi apakah itu perlu gitu loh. Ya, harus kita pikirkan. Ya, pertama, kalau memang itu benar, pikirkan lagi. Apakah ini memang perlu kita sampaikan? Ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, ada hal-hal yang memang ditunda untuk penyampaiannya. Ya, perlu gitu loh. Tapi kadang-kadang perlu waktu untuk timing yang tepat bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Ya, dan yang ketiga adalah apakah ini baik? Ya, baik buat siapa? Baik buat dia, baik buat saya, baik buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya ingin sama-sama kita mengajarkan, saya ingin mengajarkan ternyata di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan win-win solution. Tahu ya, pasti win-win solution ya. Nah, saya ingin mengajarkan buat kita semua bukan hanya win-win solution, tetapi win-win-win solution. Berarti win-nya ada 3. Oke, itu maksudnya apa sih? Kok win-win? Kalau win-win kan udah biasa dengar ya. Win-win-win solution. Maksudnya apa sih gitu ya? Saya cari gambaran yang sederhana aja, gambaran yang mudah aja. Gini, ibu-ibu nih, saya tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau belanja tas gitu ya, belanja tas, oke ibu-ibu sudah senyum gitu ya. Kalau dibilang, ini harga tasnya berapa nih? 100.000 gitu. Ibu-ibu nawarnya berapa? Ibu-ibu nawarnya berapa? Berapa? 5.000, ganas men, ganas. Itu benar-benar ganas banget gitu ya. Itu bisa berantem sama yang jual tuh. Ayo udah kalau kita berantem aja kita. Ya. Ayo. Berapa kira-kira kalau 100.000? 60, oke 50 gitu ya. Terus kalau tiba-tiba orangnya gini, ini berapa nih bang, harga tasnya nih 100.000 gitu. Terus kita tawar nih, ibu-ibu nawar. 50.000, terus abangnya langsung ngasih. Ya udah deh, Ci buat lo. Itu 50.000, sini uangnya. Menurut Ci gimana? Nyesel apa enggak? Nyesel. Kenapa nyesel? Oh kurang. Nawarnya kurang ganas lagi. Harusnya langsung dikorok gitu ya. 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 Nah, oke, gini. Contohnya gini lagi. Oke, waktu ditawar abangnya bilang, ini 100.000. Terus Ci-nya bilang, 25.000 deh bang. Terus abangnya bilang, enggak deh, 75. Turun lagi dah gitu. 40 deh, 40. Enggak, 60. Udahlah bang, tengah-tengah 50. Ya sudahlah Ci. Buat Ci doang loh ya, 50 ya. Jangan kasih tahu yang lain loh. Senang gak kita? Senang. Karena kenapa? Padahal tadi sama aja juga 50 juga. Ya kan? Sama kan gitu ya. Cuma negosiasinya itu terjadi, itu menyenangkan gitu ya. Menyenangkan, gini loh. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang memang kita lihat
Bahwa ternyata kita nggak bisa hanya melihat, oh saya win, kamu win, sudah cukup. Ternyata saya win, kamu win, sekelilingnya harus win juga. Ya, saya win, kamu win, sekelilingnya harus win. Waktu sudah dinego gitu, terus karena kita mau memberikan kado kepada teman, kita kasihkan dong kadonya kepada teman gitu ya. Ini nih tas nih, wah tadi tuh orangnya jual sekian nih, tapi saya tawar loh, pakai sampai urat-urat saya sampai keluar gini. Saya lihat urat-urat saya sampai keluar gini ya. Nawar sampai jungkir balik juga saya nawar. Wih, senang dong temannya juga kan ya. Dapat sesuatu dengan effort yang dilakukan oleh kita, menawar dengan antusias begitu. Nah, itu sebenarnya win-win yang terjadi, win-win-win solution. Nah, itu juga harusnya ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana sebenarnya kita tahu tadi itu, waktu kita mulai memberikan sebuah kabar baik kepada orang lain, waktu kita mulai mendoakan seperti tadi yang ada di drama, gitu ya. Kita menyenangkan si pendoa, kita menyenangkan yang didoakan juga senang. Dan selanjutnya apa? Siapa yang disenangkan? Waktu jiwa diselamatkan. Tuhan. Win-win-win solution. Ada 3 hal yang harusnya kita pikirkan. Makanya tadi waktu dalam setiap perkataan kita, apakah itu baik, apakah itu perlu, dan apakah itu berguna. Ya, pembelajaran buat kita semua. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Apa sih yang dimaksud dengan anak panah yang runcing di dalam sebuah tabung gitu ya? Nah gini, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Oke, boleh Bapak Ibu semua seperti ini? Angkat satu jarinya gitu, angkat satu jarinya. Terus abis itu geser ke sebelah kanan, terus bilang, dengerin loh ya, ini penting buat kamu gitu ya. Ya, dengerin loh ya, ini penting buat kamu ya. Ini poin yang terakhir yang mau saya bagikan. Ini penting, beneran. Ini penting loh. Ini penting. Enggak ya. Ini penting. Poin yang terakhir boleh saya bagikan ini. Ini maksudnya seperti ini nih. Ya, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia telah membuat aku dalam panah yang runcing. Maksudnya apa? Kita ini disiapin Tuhan loh untuk runcing. Untuk apa? Untuk capai pada sebuah tujuan dan sasaran. Harus. Karena kenapa? Kalau panah itu tidak runcing, waktu sampai di sasaran tidak akan menempel, tidak akan menancap. Nah, gini loh, poinnya nih loh, yang keempat. Ini penting loh buat kita. Tempelkan visi pribadi kita dengan visi Allah melalui gerejanya. Gerejanya itu berbicara di sini dikatakan gini ya. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Tabung panah kita ini loh. Ya gereja di mana kita digembalakan, kita dipersiapkan. Tadi saya ngomong kepada teman-teman di AOG, hey teman-teman di AOG, sebenarnya gereja, gembala kalian sedang mempersiapkan kalian untuk menjadi seorang generasi-generasi yang kuat di masa depan. Karena itu gereja sering kan, ayo terlibat yuk di dalam pelayanan yuk. Oh ayo yuk, ini ada Servolution yuk. Buat apa? Buat kita semua loh. Keuntungannya buat kita, bukan buat gereja. Saya sadar bahwa ternyata pelayanan yang saya berikan kepada gereja itu bukan buat gereja, tetapi buat saya secara pribadi, itu kembali kepada saya. Saya bisa sampai saat ini, ya saya kan di training juga gitu ya. Di training untuk di CG menjadi leader, makanya ada CGT, CG leader. CG training kan CGT 1, CGT 2 gitu kan ya. CGT 3, habis itu MSJ 1, MSJ 2, kita sebenarnya lagi dipersiapkan. Persiapkan diri Anda juga untuk kalau memang nanti Servolution terbuka gitu ya. Servolution terbuka, ayo. Saya dorong Bapak Ibu semua tempat ini, ayo masuk di dalam pelayanan itu. Karena itu akan membentuk karakter kita dan juga mengasah apa yang Tuhan taruh di dalam talenta-talenta kita. Sudah melayani semua? Yang sudah melayani boleh angkat tangannya? Oke, yang sudah melayani. Jangan berpikir bahwa, saya udah umur kok, udah umur 50. Saya kemarin baru melayani, saya di dalam pengembalaan saya ada CG senior juga. Ada CG senior. Ya, saya umurnya 44, saya juga mengembalakan di CG senior.
umurnya 86 tahun gitu ya. Tapi semangatnya itu gak kalah seperti anak muda. Walaupun dia sudah susah dengar gitu kan ya. Dia udah susah dengar, tapi tetap semangat. Belum lagi ada oma-oma rambut putih sudah gitu ya, udah umur 70 tahun. Kalau ibadah nggak kalah AOG, lompat-lompat. Saya bilang, oma hati-hati oma, nanti gigi palsunya copot, saya bilang gitu kan. Hati-hati gitu. Enggak lah, tetap semangat gitu loh. Jangan mau kalah, tetap pelayanan loh. Saya bilang, oma pelayanan apa? Saya pendoa gitu ya, karena semangat gitu. Kalau setannya galak, saya gigit pakai gigi palsu saya gitu ya. Ya kan? Nah ayo semuanya terlibat di dalam pelayanan. Karena kenapa? Itu mengupgrade diri kita. Saya bilang gitu ya, kepada senior-senior kemarin juga, saya bilang, saya tahu nih gitu ya, ini kayaknya masa puber ketiga nih buat oma-oma tempat ini ya. Ada puber pertama, puber kedua, ini puber ketiga. Iya, ini kita puber ketiga gitu. Ini kita masih muda semua ya. Bahkan ada satu opa-opa itu tanya, kalau saya mau ngomong mengenai firman Tuhan, dia selalu tanya, hah gitu ya. Nggak dengar. Tapi dia nggak mau pasang alat ini, nggak mau pasang alat pendengaran. Jadi kalau saya mau firman, saya mau ngomong dengan dia, ngomongnya dengan kenceng dulu gitu. Akhirnya saya tanya kan, opa umur 87 kemarin tuh, masih semangat. Kemarin Februari baru pulang dari Israel, bayangkan 87 baru pulang dari Israel. Saya bilang, wah luar biasa. Apa sih rahasianya opa kok umur panjang begini? Gitu. Dia tanya, apa? Apa rahasianya? Saya bilang, rahasianya adalah budak, dia bilang gitu. Budak, kok bisa? Saya bilang, kok bisa apa rasanya budak? Saya bilang gitu. Iya, waktu malaikat datang manggil pulang gak denger, gitu. Saya bilang bercanda aja ini opa. Enggak, tapi akhirnya menjadi sebuah kesaksian buat kita loh gitu ya. Ternyata belum tentu apa yang kita perlu dengar gitu. Nah akhirnya kemarin saya tanya lagi, kan habis kemarin ketemu lagi tanya lagi dong. Opa, boleh dong kasih tips sedikit gitu ya. Buat supaya kita ini yang muda-muda juga tetap semangat gitu ya, nggak mikir macam-macam. Apa rahasianya? Terus dia ngomong lagi, budak. Dia bilang, budak lagi, kenapa? Iya, saya bisa segar kayak gini karena kenapa? Iya kalau istri saya ngoceh, saya nggak dengar katanya gitu. Saya bilang, ya bertobat lah kalau gitu Pak. Iya karena saya pernah berpikir, ada hal-hal yang mungkin kita nggak perlu dengar gitu ya. Ada sesuatu makanya, ada suatu, apakah itu baik juga buat telinga kita, apakah itu benar, apakah itu berguna buat kita. Ada hal-hal yang kadang nggak perlu dengar lah. Ya, kita jangan selalu kepo-kepo juga mau tahu semuanya gitu. Belum tentu semua yang kita tahu juga baik buat kita. Gitu kan ya. Daripada kita mikirin yang ada di luar, ya udahlah kerjakan visi Allah yang ada di dalam gereja kita. Ayo persiapkan diri kita untuk menjadi sebuah anak panah yang waktu kita dilesatkan, umur berapapun waktu kita dilesatkan gitu ya. Tadi saya dengar kesaksian dari Koaan juga, gembala di tempat ini. Itu kalau ada CG senior, dia udah tunggu di depan gitu ya. Dia udah tunggu di depan gitu ya. Kalau ada yang muncul langsung, ini teman saya, ayo ikut CG gitu. Kita aja sendiri belum tentu loh mau kayak gitu, ini teman saya ikut CG ya. Kadang-kadang temannya lewat pura-pura nggak lihat gitu kan. Ya kan? Ayo, kita mau dipakai Tuhan untuk masuk dan melesat di dalam sebuah visi. Apa visi gereja? Kalau kita kadang-kadang, nah tadi saya tanyakan, apa yang mau kita lakukan, apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi cita-cita kita, kita mau jadi apa 5 tahun lagi. Kalau kita bilang, aduh aku gak tahu kok mau jadi apa, ya udah tempelkan aja visinya kita kepada gereja. Kita punya gereja Mawar Shalom sedang bergerak dengan cepat loh. Ya movementnya bergerak dengan cepat. Karena itu tempelkan di sana, sehingga waktu gereja bergerak, kita ikut bergerak. Gereja bergerak, kita ikut bergerak. Karena orang yang tidak bergerak, itu berarti orangnya sudah mati secara rohani paling. Ya, kalau orang yang mati secara jasmani memang tidak bergerak karena di kuburan sana. Tapi orang mati secara rohani, mereka tidak akan bergerak kemana-mana. Iman yang aktif itu adalah iman yang mengejar pertumbuhan. Amin. Ayo, boleh katakan pada kanan kirinya, imanmu harus aktif. Imanmu harus aktif. Ya, saya undang kepada tim PAW untuk bangkit bersama, naik ke atas panggung bersama-sama dengan saya. Tahu loh, kita harus tahu ya, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Sekali lagi, saya kembali mereview apa yang menjadi 4 poin di dalam Yesaya 49 ini, ayat yang pertama sampai kedua. Poin pertama, miliki gambar diri yang benar, Bapak Ibu semua. Ya, gak ada kata terlambat untuk mencopot segala label-label yang Tuhan orang-orang taruh di dalam kehidupan kita. Ya, terus miliki gambar diri yang utuh. Ayo lihat, Tuhan mau taruh saya di gereja Mawar Sharon ini, ngapain sih?
bukan hanya untuk menu-menuin bangku kok. Enggak. Apakah Tuhan mau saya menjadi pendoa? Who knows? Ya, walaupun saya mungkin nanti terlibat di dalam departemen apapun, kehidupan doa kita juga tidak akan mungkin terputus. Ya, di dalam setiap departemen juga pasti berdoa. Gitu loh. Karena di Gereja Mawar Sharon, setiap pelayan Tuhan harus lekat dengan Allahnya. Ya. Terus yang ketiga, waktu kita mulai menata kata, kita menenangkan hati, dan waktu kita mulai menata kata, kita memenangkan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan ingin kita jangkau. Dan yang keempat adalah, tempelkan visi pribadi kita kepada visi Allah melalui rumah Tuhan di tempat ini.